Kami dari kelompok 1 dengan, beranggotakan saya Kalamaranti Sasongko, ada Ronaldo Theodor, ada Radin Arini Oktaviani, dan ada Tiara Wanda. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Yang pertama adalah krisis keuangan global tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Diberlakukan regulasi makro dan mikroprudensial guna mengatasi dampak krisis dan mencegah terulangnya situasi berupa di masa depan. Regulasi makroprudensial berfungsi untuk mempertimbangkan stabilitas keseluruhan sistem keuangan dan kaitannya dengan makroekonomi. Sedangkan regulasi mikroprudensial berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan lembaga keuangan secara individu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada perbedaan antara kebijakan mikro dan makroprudensial. Poin pertama yaitu fokus yang berbeda, lalu perbedaan waktu intervensi kebijakan, lalu komplementaritas antara pengawasan mikro dan makroprudensial, lalu yang terakhir potensi ketegangan antara pengawasan mikro dan makroprudensial. Lalu saya membahas tentang fokus yang berbeda. Di mikroprudensial, fokus pada individu atau entitas keuangan secara spesifik seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan di makroprudensial, fokus utamanya adalah pada sistem keuangan secara keseluruhan dan interaksi antara entitas keuangan. Dan fokus berbeda yang lainnya seperti tujuannya dan pengawasannya. Selanjutnya ada perbedaan waktu intervensi kebijakan. Yang pertama, pengawasan mikro dan makroprudensial memiliki fokus yang berbeda. Waktu intervensi kebijakan mereka dapat berbeda pada siklus kredit dan bisnisnya. Lalu ada perilaku bank selama periode ledakan kredit. Selanjutnya ada paradoks ketidakstabilan keuangan. Paradoks ketidakseimbangan keuangan ini dapat dilihat pada harga aset yang saat harga aset naik dan resiko tampak di bawah kendali. Lalu penilaian resiko oleh pengawasan mikroprudensial. Lalu selanjutnya ada komplementaritas antara pengawasan mikro dan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial dalam beberapa kasus lebih terang-terangan dibandingkan kebijakan mikroprudensial. Dalam pengawasan mikroprudensial itu dapat membantu menghindari hasil yang tidak efisien dengan menerapkan langkah-langkah keras pada bank-bank yang paling banyak berinvestasi dalam aset yang beresiko. Selanjutnya ada potensi ketegangan antara pengawasan mikro dan makroprudensial. Selama peningkatan kredit dan siklus bisnis, potensi ketegangan antara pengawasan mikro dan makro relatif tidak terdengar. Saat terjadi ketegangan, pengawas makro perlu diperketat, misalnya dengan menaikkan persyaratan permodalan di seluruh bank. Next. Selanjutnya kesimpulan, pengawasan mikro dan makroprudensial memainkan peran yang sama pentingnya dalam memastikan stabilitas keuangan dan saling melengkapi satu sama lain. Namun dalam beberapa kasus ketegangan mungkin muncul di antara mereka. Untuk memanfaatkan sepenuhnya komplementaritas antara dua domain kebijakan, meminimalkan friksi dan memastikan penggunaan instrumen kebijakan secara efisien. Penting adanya kerjasama yang konstruktif dan aliran informasi yang memadai antara pengawasan mikro dan makro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.